Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa belum? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dimudahkan, dilancarkan dan jadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, Mas Ketua kelas. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Paraman ingin tahu kondisi kalian terlebih dahulu. Oke ya, nanti nama yang Paraman panggil bisa menjawab dengan enjoy, fine, atau galau, atau apalah yang mengungkapkan ekspresi suasana hati kalian pada hari ini. Ainin Faridatun Nurfazah. Alhamdulillah, happy. Alia Nur Azimah, happy. Muhammad Agus Setiawan, happy. Muhammad Fajar Saputra, mana Pak? Kelas-kelas. Muhammad Alvaro Putra Runago, Enjoy, Pak. enjoy. Jawabannya berbeda, intinya sama. Muhammad Hilaluddin Mahmud, Enjoy, Pak. mana Mas Bilal? Aman. Muhammad Fatih Ubaidillah, Enjoy, Pak. enjoy. Nabila Yatul Husna, Happy, Pak. happy. Nia Tirtawista, Happy, Pak. happy. Rafael Juan Salatama, Enjoy, Pak. enjoy. Mbak Siva Nadiratun Najwa, happy. Mbak Widya Ningrum, happy. Semuanya sudah salaman? Sebelum kita menginjak ke materi kita hari ini ya, nanti kita akan belajar apa sih? Pak Roman ingin merefleksi dulu materi yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya. Di bab sebelumnya kita belajar tentang sistem gerak. Sistem gerak ada berapa sih sistem gerak kita yang membantu kita dalam bergerak? Satu ada apa? Otot. Terus kemudian apa? Sendi. Kemudian ada apa lagi? Saraf. Ada apa lagi? Ada tuh tulang. Kita ya bahasa pertama dulu. Tadi pertama apa ya? Otot. Otot itu ada berapa sih dalam tubuh kita? Tiga. Satu. Kemudian contoh sendi dalam tubuh kita ada apa saja? Paling atas ini sendi apa? Kemudian yang ini? Kemudian ini? Kemudian yang di sini? Itu sendi-sendi. Kemudian ada lagi tulang. Nah, tulang dalam sistem gerak kita itu sebagai sistem gerak apa? Pasif. Bukan
tapi pasif. Dan terakhir adalah saraf yang mengatur semua gerakan dalam tubuh kita. Oke, ternyata kalian masih ingat dan kita cek konsentrasi terlebih dahulu. Oke, siap? Persiapan. Break. One. Oke, masih aman. Break two. Mulai nggak aman ini mulai tidak aman. Break three. CAB. Maksimal lebih semangat lagi. CWD CAB. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih? Kalian pernah lihat turis? Turis itu biasanya dari negara Indonesia atau negara luar negeri? Apakah di Indonesia itu sudah ada orang dari luar negeri sejak dahulu atau baru-baru sekarang? Dari dulu. Buktinya ada penjajah. Nah, hari ini kita akan mempelajari, kita akan mencari tahu zaman dahulu itu bangsa mana saja, negara mana saja yang pernah tinggal atau menuju ke Indonesia. Kalau sekarang itu kan orang luar negeri, kalau ke Indonesia, kalau turis biasanya apa ya? Mencari yang zaman sekarang kok, zaman sekarang berwisata, kemudian ada lagi menonton pertandingan olahraga. Kalau zaman dahulu apa mereka berwisata? Apakah mereka menonton pertandingan olahraga? Berarti mereka mempunyai tujuan yang lain. Ya, berarti bangsa-bangsa dahulu itu ketika menuju atau mendarat di Indonesia berlayar itu mempunyai tujuan yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau zaman sekarang itu turis-turis itu pergi ke Indonesia menggunakan pesawat terbang, helikopter mungkin, atau bahkan jet pribadi. Kalau zaman dahulu menggunakan pesawat terbang tidak? Tidak. Berarti menggunakan apa? Kapal. Berarti hebat kan? Dari negara-negara yang jauh letaknya mengunjungi atau pergi berlayar ke Indonesia hanya dengan menggunakan kapal. Apa kapalnya seperti sekarang? Tidak. Kapalnya terbuat dari apa? Kayu. Itu hebatnya orang dulu. Meskipun kapal mereka terbuat dari kayu, tapi ukurannya juga besar dan bisa bertahan di lautan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tadi kedatangan bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Kita akan fokus ke negara-negara Eropa. Cara-cara mereka berlayar menuju Indonesia. Nah, di peta yang Pak Rahmat tampilkan ini ada 4 negara yang mengunjungi Indonesia atau berlayar menuju ke Indonesia. Ini ada Portugis, ada apa lagi? Kemudian Inggris. Nah, kita fokus ke Portugal. Portugal di sini ya. Portugal di sini. Nah, yang titik hitam. Portugis kalau zaman dulu namanya Portugis, kalau sekarang dikenal dengan negara Portugal. Nah, petanya itu dia dari Portugal jauh ini. Dia hanya memutari pulau benua Afrika, kemudian dia mendarat di sini terlebih dahulu, kemudian melanjutkan ke sini, kemudian ke India, kemudian baru mendarat ke sini. Itu Portugis apa? Kemudian negara Spanyol. Spanyol itu garis warna biru. Berarti ini garis yang ini ya, Spanyol. Dia tidak sama dengan Portugal, Portugis dalam menuju ke Indonesia. Spanyol itu mengambil jalur yang lain. Nah, dia pergi tapi memutari benua Amerika, melewati Samudra Pasifik, kemudian dari Samudra Pasifik
dia sampai di Ternate tidur. Tuh, itu yang Spanyol. Kemudian Belanda itu garis warna hijau. Sini Belanda, dia negaranya berdekatan dengan Inggris. Nah, Belanda ini dia tidak seperti Spanyol. Kalau dilihat dari grafik perjalanannya ya, dia langsung memutari pulau Afrika, kemudian langsung mendarat ke Banten di Pulau Jawa. Kemudian yang terakhir adalah Inggris. Inggris itu berarti garis khusus warna merah. Dia arus alur jalannya dia mengikuti Portugis sama Belanda. Dia langsung menuju Samudra Pasifik, kemudian mengitari benua Afrika, kemudian dia di sini ke India dulu, kemudian dia melewati atas. Kalau Belanda dia langsung menuju ke Banten, kalau Inggris dia mendarat di sini dulu, kemudian baru mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Batavia. Kalau sekarang namanya itu adalah Jakarta. Kita akan membahas lebih jauh kedatangan bangsa Portugis, kemudian kedatangan bangsa Spanyol, kemudian bangsa Belanda, kemudian kedatangan bangsa Inggris. Dan nanti kita juga akan mempelajari sedikit tentang cara bangsa Eropa menguasai Indonesia hingga menjajah Indonesia, terutama Belanda yang sangat lama ya. Dan juga pasca kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu mengakibatkan apa? Apakah orang-orang itu sangat senang dengan mereka, sangat enjoy, atau mereka itu melakukan perlawanan untuk mengusir para bangsa asing yang menuju Indonesia? Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Kalau kita lihat, awalnya mereka itu datang ke Malaka hanya untuk melakukan perdagangan dan untuk mencari rempah. Awalnya tujuan utama mereka adalah berdagang, terutama rempah. Tetapi seiring berjalannya waktu, kemudian mereka ternyata ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan daerah penghasil rempah-rempah. Dan kenapa kok mereka itu yang awalnya itu hanya ingin melakukan berdagang, kemudian malah ingin menguasai wilayah tersebut? Untuk apa tujuannya? Kalau berdagang itu menghasilkan apa? Uang. Berarti kalau mereka menguasai akan mendapatkan uang yang lebih. Itu karena ternyata kok menguntungkan sekali ya di sini. Akhirnya mereka malah menguasai jalur perdagangan di Nusantara, terutama di daerah penghasil rempah yang akan sangat menguntungkan mereka. Nah, karena tadi ingin menguasai wilayah perdagangan, berarti pasti akan terjadi konflik atau perselisihan dengan warga sekitar. Nah, karena tujuan utamanya itu ternyata berubah menjadi ingin menguasai, mengakibatkan Portugis mengalami perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak ingin mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Tetapi Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka. Sekarang itu menjadi wilayah Malaysia yang berada di atas tadi itu, dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Nah, kenapa kok bisa kalah, Pak? Kenapa? Kekuatannya itu lebih kuat, Pak. Portugis, karena mereka sudah maju dalam persenjataan, dalam sistem perang, teknik perang mereka sudah maju. Buktinya tadi mereka berani berlayar mengarungi Samudra Pasifik sampai ke Indonesia. Kemudian
Setelah menguasai, Portugis kemudian membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah, sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasainya hampir 1 abad. 1 abad itu berarti berapa tahun? 100 tahun. Lama tidak? Lama sekali. Ternyata Portugis itu adalah bangsa asing pertama yang menjajah wilayah Nusantara. Selama berapa? Kurang lebih dari 1512 sampai 1605. 1 abad lebih 3 tahun, 103. Nah, ini Pak Roman punya video tentang sejarah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Portugis merupakan kata yang disematkan kepada penduduk atau orang yang berasal dari Portugal. Adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke wilayah Nusantara pada tahun 1511, tepatnya di Kesultanan Malaka. Laut merupakan kekuatan utama bangsa Portugis. Sejak abad ke-15, Portugis mulai mengembangkan teknologi maritim. Bahkan, para pelaut Portugis sudah menggunakan kompas dan peta untuk mengarungi lautan. Ahmad Fakri Hutauru dalam bukunya yang berjudul Sejarah Indonesia, Masuknya Islam hingga Kolonialisme tahun 2020 menyebutkan pada masa imperialisme kuno, Portugis dan Spanyol merupakan dua kerajaan Katolik yang mempunyai kekuatan armada laut, teknologi navigasi, dan perkapalan yang maju jika dibandingkan negara-negara lain. Sejak abad ke-15, bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Ketika mengetahui di Asia Timur jauh terdapat tanah yang kaya akan rempah, Raja Manuel I memanggil Vasco da Gama, seorang pelaut berpengalaman asal Portugis, untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudera. Dari laman tirto.id disebutkan bahwa tujuan utama ekspedisi Portugis tersebut mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Saat itu, bangsa Eropa menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat-obatan, parfum, dan bahan pengawet makanan, serta bumbu masakan. Pengawatan makanan termasuk kebutuhan vital di Eropa saat musim dingin tiba. Oleh sebab itu, ekspedisi yang dipimpin Vasco da Gama dimulai pada bulan Juli tahun 1497 dari pelabuhan di Sabo. Rombongan kapal bangsa Portugis itu berusaha mencari wilayah sumber rempah-rempah di Nusantara lewat rute yang pernah dilalui oleh Bartolomeus Dias, yaitu penjelajah Portugis yang berhasil mencapai ujung paling selatan benua Afrika dan singgah di Tanjung Harapan. Kapal yang dipimpin oleh Vasco da Gama mengawali penjelajahannya dengan menuju kawasan yang kini menjadi wilayah Afrika Selatan. Di Tanjung Harapan, Vasco da Gama menyewa pelaut bangsa Mor yang pernah berlayar ke Asia Timur jauh untuk menjadi penunjuk arah. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama berhasil mencapai Kali dan Goa yang merupakan wilayah India. Vasco da Gama kemudian tinggal di India karena mengira daerah tersebut adalah India Timur, negeri penghasil rempah. Namun, setelah tinggal beberapa tahun, ia menyadari bahwa tempat tersebut bukan penghasil rempah-rempah yang sebenarnya. Portugis lantas memberangkatkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Tidak lama setelah diangkat sebagai gubernur Portugis di India untuk menuju wilayah Malaka. Armada Portugis itu berangkat ke Malaka dengan menggunakan kapal yang dilengkapi dengan tentara dan persenjataan. Portugis bergerak menuju negeri yang kaya akan hasil laut dan rempah-rempah. Pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Nusantara, tepatnya di daerah Malaka, yang saat itu menjadi pusat perdagangan yang ramai di Asia. Dalam buku Suma Oriental yang ditulis oleh pegawai Portugis Tom Pires, disebutkan bahwa tidak ada pusat perdagangan yang lebih besar dari Malaka. Malaka juga menjadi tempat komoditas utama dari seluruh dunia timur dan barat. Pemirsa,
Masuknya bangsa Portugis ke Indonesia awalnya hanya untuk berdagang dan disambut ramah oleh para penduduk. Akan tetapi, rombongan Alfonso de Albuquerque ternyata membawa ambisi yang jauh lebih besar daripada sekedar pulangan rempah-rempah. Portugis akhirnya mengendalikan perdagangan di Asia Tenggara. Di bawah ambisinya, orang-orang Portugis kemudian menyerbu Kesultanan Malaka dan menguasai pelabuhan penting di Selat Malaka, serta merebut wilayah yang memungkinkan mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Kondisi tersebut membuat banyak pihak marah, salah satunya Kesultanan Demak dari Pulau Jawa. Kerajaan Demak pada masa pemerintahan Raden Patah lalu mengutus Patih Ungus dan pasukannya pada tahun 1512 untuk melakukan penyerangan ke kota pelabuhan Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis. Penyerangan ini bertujuan untuk mencegah penyerangan ke Kesultanan Demak dan membantu kembalinya kekuatan kerajaan Malaka. Namun, serangan yang dipimpin Patih Ungus itu ternyata gagal mengusir Portugis sebab mereka memiliki persenjataan yang lebih lengkap dan maju secara teknologi. Portugis berhasil meredam setiap perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara. Hal itu yang membuat Portugis semakin kuat dan berusaha untuk terus memperluas daerah kekuasaannya di wilayah Nusantara. Setelah menguasai Malaka, Portugis mengirim ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque untuk mendatangi kawasan Indonesia Timur, wilayah yang kala itu kaya akan rempah-rempah. Armada tersebut membangun monopoli perdagangan cengkeh. Cengkeh dari Indonesia Timur merupakan komoditi yang paling berharga kala itu. Armada pertama mendarat di Pulau Banda, Maluku. Pulau tersebut merupakan pusat penghasil pala dan selaput buah pala atau sering disebut fuli. Di sana Portugis disambut baik oleh kerajaan Ternate yang sedang bertikai dengan kerajaan Tidore. Portugis diizinkan untuk membangun sebuah benteng di wilayah Ternate. Benteng tersebut diberi nama Benteng Sao Paulo. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Portugis untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama yang berasal dari Indonesia Timur. Dalam rangka memperbesar usaha dagang, Portugis berupaya memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka kemudian melakukan ekspedisi lanjutan di tahun 1522. Persiapan, persiapan, siap-siap, siap-siap, tangkap. Wah, ini kena Mbak Inin. Ini kena Mbak Inin. Kena Mas Rafael. Yang itu kena Mas Vicky. Yang ini kena Mas Al. Oke, ulangi lagi, ulangi ya. Yang lain menyaksikan. Siapa yang diiakan? Siapa yang paling sigap dan tangkas? Persiapan, siap-siap, siap-siap. Tanggul, tangkap. Oke. Siapa satu kamu tujuh yang gugur dari 3 orang ini? Siapa? Ah, ini gugur. Nah, ini yang harus kalian apa ya? Tugas kalian membawa peta konsep yang di dalamnya harus ada nama negara, tahun kedatangannya, tempat kedatangan, pemimpinnya siapa, tujuan kedatangannya apa, dan peta jalur perdagangannya. Ini peta jalur perdagangan, sudah ada tujuan-tujuan. Dimulai dari sekarang. Ini pilih negara dulu, pilih negara dulu, pilih negara dulu, pilih negara aja, pilih negara dulu. Nah, ya ini nanti ditanya di atas atau persoalannya gimana? Silakan mulai bekerja dari sekarang. Hati-hati. Harus ada nama negaranya. Nama negaranya dulu, nama negaranya. Nama negara. Kamu dapat apa? Itu negara mana itu? Itu negara mana?
Cari tahunya sekalian, cari tahunya. Oke, ada yang mencari tahunya. Oh, ini salah. Berarti tiga ini. Ayo bisa mencari yang lain. Kamu cari apa? Tempatnya ini tempat. Silakan dipilih. Ini pemimpin. Yang lain bisa mencari, jangan menunggu temannya mengelir. Ada yang mencari, ada yang mengelir. Ini ngurus siapa berarti? Ini ada kartu pemimpin juga. Semuanya, pemimpinnya siapa? Tahu kedatangannya? Kemudian tempat kedatangan di mana? Tujuannya? Oke, tak tangan. Yuk. Ayo, siapa yang masuk? Oke, yang mau membaca? Oke, negara mana? Pemimpinnya siapa? Alfonso de Albuquerque Tahun kedatangannya? 1511. Tujuan kedatangannya? Dari Tempat kedatangannya di? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Siap? Yang sudah, HP-nya disiapkan. 1, 2, 3. Ayo dijawab soalnya. Ayo, waktunya mereka. Ayo.
Sudah. Ini aplikasi ya, Pak? Ya, aplikasi. Oke ya, kegiatan LPDB kalian ya seperti itulah. Oke, mari kita refleksi tentang kegiatan kita pada pagi hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang materinya? Ada berapa bahasa yang datang Indonesia? Yang pertama, satu siapa? Pergi, sama sama pergi, sama juga. Banyak kemudian. Yang pertama mereka itu apa? Kemudian ternyata tidak hanya ingin mencari rempah, ini ingin menguasai. Kemudian selain mencari rempah-rempah ada 3G. 3G itu bahasa mana? Spanyol. 3G itu satu apa? Kemudian beri, kemudian tahun yang paling pertama negara mana? Portugis mendarat di kemudian yang kedua negara Spanyol mendarat di kemudian yang ketiga Belanda mendarat di Banten, yang terakhir adalah Inggris mendarat di Batavia. Oke, itu kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Oke, tetap semangat, tetap belajar, tetap berdoa. Semoga kita semua diberi